Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan perkuliahan mata kuliah statistika 2 ya. Dan kita masuk ke materi di pertemuan keempat. Oke, materinya adalah tentang uji dua proporsi dikotomus. Jadi dua proporsi itu bisa jadi kasusnya adalah sebagai berikut ya. Bisa jadi kasusnya adalah sebagai berikut. Katakanlah ini kita punya populasi 1 itu ya. Anggotanya banyak, populasi ke-1. Dan di populasi 1 ini ada satu parameter yang sedang kita teliti, yaitu katakanlah misalnya P1. P1 itu adalah proporsi karakteristik tertentu di populasi 1. Sebagai misal adalah proporsi mahasiswa berjenis kelamin perempuan di universitas pertama, misalnya seperti itu. Lantas kemudian kita ada lagi populasi kedua. Anggotanya juga banyak ya. Katakanlah yang kita sedang teliti adalah P2. P2 ini apa? Proporsi karakteristik tertentu yang sama dengan tadi yang di populasi 1 ya. Tetapi ini untuk kasus di populasi 2. Katakanlah misalnya proporsi mahasiswa berjenis kelamin perempuan di universitas yang kedua misalnya gitu ya. Nah, jenis kelamin itu adalah salah satu variabel yang sifatnya dikotomus. Jadi kalau jenis kelamin itu kan cuman laki-laki perempuan. Nah, kalau dia cuman 2 kemungkinan kayak gini, maka itu istilahnya adalah variabel dikotomus ya. Jadi kalau yang sedang kita perhatikan adalah misalnya proporsi perempuan, maka P-nya itu adalah nanti banyaknya perempuan dibagi total sampel gitu ya. Jadi X yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada karakteristik yang diteliti, yang diperhatikan, misalnya adalah perempuan. Nah, jadi katakanlah P1 ini adalah proporsi karakteristik tertentu di populasi 1. Contohnya tadi ya, proporsi mahasiswa berjenis kelamin perempuan di Universitas 1 ya. Kemudian P2 ini adalah proporsi karakteristik yang sama tapi di populasi 2. Misalnya adalah proporsi mahasiswa berjenis kelamin perempuan di universitas kedua. Nah, yang ingin kita uji adalah bagaimana nih P1 dengan P2 ini? Ya. P1 dengan P2 ini gimana? Ya, jadi hipotesis nolnya mengatakan misalnya P1 dengan P2 ini sama saja. Gitu. Ya. Kalau sama saja itu bisa juga kita tuliskan bahwa P1 dikurangi P2 sama dengan 0, gitu kan ya? Jadi hipotesis nolnya menyatakan sama, ya, proporsi mahasiswa berjenis kelamin perempuan di Universitas 1 sama saja dengan di Universitas kedua. Nah, kemudian nanti hipotesis satunya, ya, kemungkinan pertama adalah kalau dua sisi. Kalau dua sisi berarti hipotesis satunya P1 dikurangi P2 tidak sama dengan 0, ya. Artinya nggak sama gitu ya. Itu dua sisi. Kalau satu sisi, satunya nanti mungkin P1 dikurangi P2 misalnya lebih besar dari 0.
Kalau lebih besar dari 0 berarti P1-nya yang lebih besar kan dibandingkan P2. Karena selisihnya lebih besar dari 0 atau selisihnya positif. Atau kemungkinan ketiga, hipotesis satunya adalah satu pihak kiri ya, P1 dikurangi P2 lebih kecil dari 0. Kalau seperti ini berarti P1-nya yang lebih kecil daripada P2 karena selisihnya lebih kecil dari 0. Nah, ini yang sedang akan kita bahas sekarang ya. Jadi kalau ada dua populasi, kemudian yang kita sedang teliti adalah proporsinya dari karakteristik yang kita teliti, maka bagaimanakah proporsi di populasi 1 dengan proporsi di populasi 2? Nah, ini. Jadi perbandingan dua proporsi itu karena kita ingin membandingkan proporsi orang dengan karakteristik tertentu. Misalnya tadi yang jenis kelaminnya perempuan di populasi ke-1 dan di populasi kedua. Ya. Contohnya itu ingin dibandingkan proporsi mahasiswi di kampus Unisba dan di kampus ITB. Jadi P-nya itu menyatakan proporsi mahasiswi, ya, populasi ke-1-nya Unisba, populasi keduanya ITB. Jadi nanti P1 itu adalah proporsi mahasiswi di Unisba, P2 proporsi mahasiswi di ITB, ya. Nah, parameter yang ingin dibandingkan adalah P1. Nah, ini bisa kita tuliskan P1 atau misalkan P1 ya. P1 atau P1 adalah proporsi orang dengan karakteristik tertentu di populasi ke-1. Ya, contohnya tadi ya. Yang berjenis kelamin perempuan di Unisba misalnya. Kemudian P2 atau P2 adalah proporsi dengan karakteristik tertentu di populasi kedua. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ngambil sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi, kalau tadi di sini ada populasi 1, ya. Populasi 1 itu ada parameternya P1. Yang saya lakukan adalah ngambil sampel. Sekali lagi, sampelnya harus sampel acak. Karena kita sedang melakukan statistika inferensia, ya. Ambil sampel 1, ya. Sampel satunya sebanyak berapa? Sebanyak N1. Lantas kemudian hitung berapa yang memenuhi karakteristiknya. Katakanlah yang memenuhi karakteristiknya adalah X1. Jadi contohnya tadi berapa mahasiswinya dari Unisba? Ternyata X1 dari N1 yang dipilih itu. Maka proporsi yang memenuhi karakteristik tersebut adalah X1 per N1. Inilah yang kita sebut sebagai P1 topi. Jadi P1 topi adalah statistik proporsi dari sampel ke-1. Demikian juga untuk populasi kedua. Ya, dia ada parameternya yaitu P2 ya. Nah, kita juga ambil sampel acak juga dari sini. Ya. Kita ambil sampel acak, ya, sampel kedua. Sebanyak berapa? Sebanyak N2. Ya. N1 dan N2 boleh sama enggak? Boleh. Boleh beda? Ya, boleh juga, bebas-bebas aja ya. Nah, kemudian dari sini hitung berapa yang memenuhi karakteristik tersebut, katakanlah X2. Jadi banyaknya mahasiswa di ITB, katakanlah dari sampel sebanyak N2 adalah X2. Maka proporsinya nanti adalah P2 topi. Jadi P2 topi adalah X2 per N2. Banyaknya mahasiswi dari sampel kedua sebanyak N2. Oke. Nah, jadi nanti kita akan peroleh seperti tabel di sini. Dari populasi 1 kita parameternya misalnya P1 atau P1 gitu ya. Nah, dari sampel kita peroleh dugaan proporsi di populasi 1 adalah P1 topi. Di mana P1 topi itu adalah berdasarkan sampel dengan ukuran sebanyak atau dengan responden sebanyak N1. Demikian juga dari populasi kedua ya.
parameter proporsi dari karakteristik yang ditelitinya adalah P2 ya atau P2 ya. Lantas statistiknya dari sampel sebanyak N2 ya, kita dapatkan proporsi karakteristik yang memenuhi karakteristik tertentu di populasi di sampel kedua adalah sebanyak P2 topi. Ya. Nah, perbandingan populasi dilakukan dengan pengujian hipotesis. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah selisih dari dua parameter, ya. Jadi P1 min P2 ya atau P1 min P2. Jadi ini adalah dua parameter. Supaya mudah adalah kita ambil selisihnya. Nah, ini adalah parameter yakni dari populasi. Ya. Sedangkan statistiknya yang kita ambil dari sampel ya berarti selisih dari dua proporsi sampel. Jadi ini ya. P1 topi dikurangi P2 topi. Jadi kalau di parameter itu kita ingin menguji selisih P1 dikurangi P2 ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan statistik. Statistiknya dari sampel yaitu P1 topi dikurangi P2 topi. Gitu ya. Ini nanti diduga oleh ini. Nah, menurut teori distribusi sampling dari selisih dua proporsi sampel ya itu nanti akan berdistribusi normal ya. Jadi ini nih ya. Jadi menurut teori selisih dari selisih dua proporsi sampel itu nanti distribusinya adalah normal ya. Kalau kita gambarkan kira-kira kayak ginilah ya. Jadi dia itu distribusinya akan normal ya. Rata-ratanya, nah nanti rata-ratanya tengah-tengahnya akan di P1 min P2 ya atau kalau nyatakan dengan P1 min P2. Jadi dia selisih dari dua proporsi sampel itu akan mempunyai distribusi normal ya, tengah-tengahnya adalah di selisih parameternya ya. Dan simpangan baku itu adalah nanti segi mana dia menyebarnya ya. Nah, simpangan bakunya adalah seperti dalam rumus ini. Nah, kalau kita sudah tahu distribusi sampling dari statistiknya, dalam hal ini statistik selisih dua proporsi sampel, ya, maka kita mudah nanti untuk melakukan pengujian hipotesis mengenai selisih dari dua parameter proporsi. Jadi selisih dari P1 dikurangi P2 atau P1 dikurangi P2. Ya. Oke, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita merumuskan hipotesis. Hipotesisnya adalah bahwa parameter proporsi di populasi pertama selisihnya dengan parameter proporsi di populasi kedua itu selisihnya 0. Kalau selisihnya 0 berarti sama. Ya, dua bilangan kalau selisihnya 0 kan berarti sama ya. Nah, ini artinya dua parameter proporsi di dua populasi itu adalah sama. Nah, melawan hipotesis 1 ya, ini contohnya adalah untuk hipotesis dua pihak ya. Melawan hipotesis 1 bahwa selisihnya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti tidak sama antara parameter proporsi di populasi pertama dengan parameter proporsi di populasi kedua. Itu hipotesisnya. Jadi ini jika seandainya ujinya uji dua pihak ya.
kita sebenarnya masih punya nanti kemungkinannya, mungkin uji satu pihak kanan gitu ya, atau uji satu pihak kiri gitu ya. Oke. Langkah kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Ya, alfanya mau berapa? Alfa ini selalu saya ulang-ulang ya. Alfa ini adalah peluang melakukan kesalahan pengambilan kesimpulan, ya. Melakukan kesalahan ambil kesimpulan. Apa maksudnya? Prosedur statistika yang sedang kita lakukan ya, mungkin nanti berisiko melakukan kesalahan, ya. Nah, besar kecilnya risiko tersebut itu dicerminkan oleh alfa, oleh taraf signifikansi. Jadi kalau saya patok misalnya alfanya adalah 5%, 0,05, berarti peluang saya melakukan salah ngambil keputusan itu adalah sebesar 5%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dalam 100 kali saya melakukan pengujian, mungkin ada 5 diantaranya yang salah ambil kesimpulan. Gitu ya. Nah, atau misalnya ada orang lain lagi pakai alfanya 1%. Nah, kalau 1%, ya, itu berarti apa? Berarti risiko melakukan salah ambil kesimpulannya itu hanya 1%. Berarti untuk yang seperti itu, dia termasuk yang hati-hati. Kehati-hatiannya tinggi. Ya. Jadi di situ makna alfa itu. Alfa 1% artinya peluang melakukan salah ambil kesimpulannya adalah 1 dari 100 gitu kan. Nah, kalau ada orang lain misalnya menggunakan alfa 5%, berarti peluang salah ambil kesimpulannya adalah 5 dari 100. Ya. Nah, kalau dalam perbandingan maka ketika pakai alfa 1% berarti dia lebih hati-hati dibandingkan dengan kalau lakukan pengujiannya pada alfa 5%. Oke. Jadi nanti tinggal ditimbang-timbang aja untuk masalah yang sedang diteliti, alfanya mau berapa. Oke, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga untuk melakukan pengujian hipotesis ini, itu adalah menghitung yang namanya statistik uji. Ya, statistik ujinya itu adalah secara umum ini rumusnya. Statistik dikurangi parameter dibagi simpangan baku dari statistik. Ya. Oke. Punya kita apa? Statistiknya adalah ini, selisih dari dua proporsi sampel ya. Itu statistiknya. Yang diambil dari sampel yaitu P1 topi, yakni dugaan proporsi karakteristik tertentu di sampel ke-1 ya, dikurangi dengan P2 topi, yaitu statistik proporsi karakteristik tertentu di sampel ke-2. Dibagi dengan parameter. Parameternya mah adalah apa yang tercantum di hipotesis 0. Apa? Ini. Ya, bahwa parameter proporsi di populasi ke-1 selisihnya dengan di populasi kedua itu nilainya 0. Jadi yang ini ya menurut hipotesis 0 dia nilainya adalah 0. Ya. Oke, dibagi dengan simpangan baku statistiknya. Ya. Oke, jadi Z-nya itu seperti itu. Nanti adalah selisih dari statistik proporsi sampel ke-1 dengan statistik proporsi sampel kedua ya, dibagi simpangan baku statistiknya. Nah, jika hipotesis 0 benar ya, jika selisihnya 0
Atau dengan kata lain, jika proporsi parameter populasinya itu, jika selisih dari parameter proporsi di populasi satu dengan populasi kedua itu 0, ya, jika sama gitu ya, artinya dua parameter tersebut sama, ya. Jika hipotesis 0 benar, berarti dua parameter tersebut adalah sama. Katakanlah samanya sebesar P, ya. Nah, si P ini, ya. Jadi kalau proporsi mahasiswi di Unisba sama dengan proporsi mahasiswi di ITB gitu kan ya. Ya berarti kan kalau sama bisa dinotasikan dengan bilangan tertentu. Katakanlah sebesar P gitu ya. Nah, maka berapakah penaksir P? Penaksir P itu tak lain adalah proporsi gabungan. Yaitu P topi gab. Apa itu P topi gab? P topi gab itu adalah banyaknya sukses di dua sampel. Jadi untuk kasus mahasiswi tadi berarti banyaknya mahasiswi di Unisba plus di ITB gitu ya. Tentunya dari sampel gitu ya. Jadi digabungin aja. Kan katanya hipotesis 0 benar artinya dia sama ya. Berarti penduganya atau penaksirnya adalah banyaknya sukses di dua sampel yaitu X1 dan X2 digabungin dibagi dengan total sampel di kedua yang berasal dari dua populasi tadi ya. Jadi inilah penaksir proporsi gabungannya. Oke. Karena simpangan baku itu rumusnya seperti ini ya, tadi di depan nih. Menurut teori kan ini ya, simpangan bakunya seperti ini ya. Karena simpangan bakunya adalah seperti itu yang ada di dalam akar ini ya. Dan ya. Jadi karena rumus simpangan baku ini adalah seperti ini dan jika hipotesis 0 benar, P1 itu sama dengan P2 sama dengan P gitu ya. Yang kemudian si P-nya ini diduga dengan P topi gabungan gitu ya. Maka penduga simpangan bakunya nanti akan menjadi seperti ini. Ya. P1 diduga oleh P topi gab. P2 juga diduga oleh P topi gab. Sehingga nanti simpangan bakunya adalah sebagai berikut. Dengan demikian, ya, rumus untuk statistik ujinya, ya, utamanya kita mengubah yang bawah ini ya, penyebutnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi statistik uji Z-nya itu nanti adalah berapa statistik sampel proporsi, berapa statistik proporsi di sampel 1, ya. Kemudian berapa statistik proporsi di sampel 2, kemudian berapa selisihnya, ya, bagi dengan ini yang bawah, penyebutnya. Penyebutnya ini tak lain adalah tadi penduga simpangan baku, ya. Di mana PGAB ini adalah penduga proporsi di kedua populasi, ya. Nah, si Z ini nanti distribusinya adalah normal baku ya. Jadi Z itu nanti distribusinya adalah normal baku. Jadi kalau normal baku ya, tengah-tengahnya itu 0. Jadi ini normal baku ya, normal standar. Tengah-tengahnya itu rata-ratanya pasti 0, kemudian nanti simpangan bakunya sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian langkah keempat setelah kita menghitung statistik uji Z, ya, langkah keempat adalah nanti kita menghitung yang namanya nilai P. Ya, nilai P.
Nilai P itu ya, nilai P itu adalah berapa peluang ya, berapa peluang Z ya, berapa peluang. Jadi ini adalah distribusi normal baku, normal standar, tengah-tengahnya 0, simpangan bakunya 1 ya. Nilai P itu adalah berapa peluang Z lebih kecil dari min Z. Kalau lebih kecil dari min Z, berarti dari min Z ini ke sebelah kiri ke sini. Nah, ini yang daerah diarsir ini adalah peluang Z lebih kecil dari min Z. Ditambah yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini adalah peluang Z lebih besar dari plus Z. Ya, ini. Ini sebelah kanan sini. Nah, ini dijumlahkan itu nanti hasilnya menjadi nilai P. Gitu, ya. Itu kalau ujinya uji dua pihak ya. Nah, kalau ujinya misalnya uji satu pihak kanan, nah, kalau satu pihak kanan, berarti ngitung nilai P-nya itu hanya mencari peluang Z lebih besar dari Z. Ya, jadi hanya satu aja. Jadi kalau ini ada Z, inilah p-value-nya, nilai P-nya. Ya, kalau satu pihak kanan. Jadi nyarinya itu hanya untuk yang lebih besar dari Z karena pihak kanan. Ya. Nah, sebaliknya, kalau ujinya satu pihak kiri, ya, yang dihitungnya ini min harusnya, ya. Yang dihitungnya itu adalah peluang apa? Oh, ini nanti dengan sendirinya sebenarnya akan mengikuti apakah tandanya pasti negatif ini ya. Jadi nggak usah diminkan. Jadi peluang Z lebih kecil daripada Z, ya. Jadi p-value-nya itu atau nilai V-nya itu adalah peluang sebelah kiri. Oke, jadi langkah keempat ini adalah menentukan nilai P. Ya. Nilai P itu besar kecilnya nanti tergantung dari statistik Z ini, ya. Dan yang kedua juga tergantung dari apakah ujinya dua pihak atau satu pihak, ya. Seperti itu. Jadi inilah tahap keempat. Nah, tahap keempat biasanya diganti dengan menentukan nilai kritis berdasarkan tabel normal baku, tabel Z, ya. Ada lagi nih. Jadi kalau menentukan tabel kritis, nanti ketika mencari tabel Z-nya itu bergantung alfanya berapa yang dipakai. Gitu. Jadi langkah keempat itu ada dua cara ya. Apakah mau menggunakan nilai P ataukah mau menggunakan tabel ya. Di mana di tabel itu nanti ketemu nilai kritis. Nilai kritisnya itu dicari berdasarkan taraf signifikan yang kita pakai. Nah, nanti langkah kelima, langkah terakhir, tinggal mengambil kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ada berdasarkan pembandingan nilai P dengan alfa. Jadi di langkah keempat kita dapatkan nilai P, ya. Di langkah sebelumnya, di langkah kedua kita menentukan alfa. Jadi bandingkan aja, ya, nilai P dengan alfa. Hasil dari langkah keempat dengan yang ditetapkan di langkah kedua, ya. Nah, jika nilai P kita itu lebih kecil dari alfa, maka kita nanti akan menolak hipotesis 0. Ya. Sebaliknya, jika lebih besar atau sama dengan alfa, maka hipotesis 0 diterima. Nah, ketika hipotesis 0 diterima, seringkali diistilahkan dengan pengujian tidak
tidak signifikan. Oke, jadi itulah tahap-tahap untuk menguji kesamaan dua proporsi dikotomus, ya. Oke, kita lihat sekarang contoh. Ini contohnya adalah peneliti ingin membandingkan proporsi siswa SD yang tidak sarapan di dua daerah tertinggal. Oke. Jadi ada populasi ke-1, populasi ke-1 ini katakanlah daerah tertinggal ke-1 gitu ya. Nah, di daerah tertinggal ke-1 itu proporsi anak SD yang enggak sarapannya adalah Pi 1. Ya. Proporsi anak SD yang enggak sarapan di populasi ke-1 adalah Pi 1. Lalu ada populasi kedua. Populasi kedua, ini juga sama-sama daerah tertinggal ya. Parameter proporsi siswa yang enggak sarapan di daerah yang kedua itu adalah Pi 2 ya, atau P2. Nah, kemudian saya ingin menguji ini ya. Apakah proporsi siswa yang enggak sarapan di daerah pertama itu sama dengan daerah yang kedua? Itu kan yang ingin kita uji, ya. Nah, untuk itu apa yang saya lakukan? Ambil sampel dari sini. Ambil sampel ke-1, ya. Siswa sebanyak N1, ya. Berapa katanya? 80. Ambil 80 nih. Ya. Jadi dari populasi anak SD di daerah pertama diambil sampel sebanyak 80. Nah, kemudian saya periksa yang memenuhi kriteria dalam hal ini adalah yang tidak sarapan sebanyak berapa? Ternyata sebanyak berapa? Ada 19, ya. X1-nya 19. Berarti dugaan proporsi siswa SD yang enggak sarapan di daerah pertama adalah P1 topi, yaitu X1 per N1, yaitu 9 per 80. Gitu ya. Demikian juga dari populasi kedua, dari daerah tertinggal yang kedua, saya ambil sampel juga. Nah, berapa siswa yang saya libatkan? Itu lebih banyak di sini. N2-nya 150 siswa. Ya. Nah, kemudian setelah diperiksa, ya, setelah diwawancara, ternyata ya X2, yakni siswa yang enggak sarapan di daerah kedua, ya, itu ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 26. 26, ya. Berarti dugaan proporsi yang enggak sarapan di daerah kedua adalah X2 per N2, yaitu 26 per 150 ya. Nah, ini. Nanti kalau mau didesimalkan silahkan ya, biar lebih enak. Jadi P1 topi adalah dugaan proporsi anak SD yang enggak sarapan di daerah 1, yakni 19 per 80. Kemudian berapa 19 per 80? Coba saya hitung dulu. 19 per 80 ya. 19 per 80. 0,2375 ya, ini 0,2375 ya. Kemudian ini 19 ya. Kemudian dugaan siswa SD yang enggak sarapan di daerah kedua adalah 26 per 150. 0,1733. 0,1733. Nah, ini. Kita akan gunakan nih sampel yang barusan kita ambil ini ya untuk menguji hipotesis ini. Ya. Di mana pengujiannya saya lakukan pada taraf signifikansi 5%. 5% itu kan berarti saya mentolerir
kesalahan, ya, mengambil kesimpulan sebanyak 5%. Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi siswa SD yang tidak sarapan di dua daerah tersebut berbeda? Ya. Kalau lihat soalnya berarti hipotesis satunya itu adalah berbeda. Jadi P1 selisihnya dengan P2 tidak sama dengan 0. Oke, kita lihat ya. Tahapan-tahapannya adalah pertama merumuskan hipotesis ya. Ini P1 min P2 sama dengan 0. Ini notasinya boleh P, boleh P ya. Artinya proporsi siswa tidak sarapan di dua daerah tersebut sama melawan hipotesis 1. Hipotesis satunya tadi kan cuma dinyatakan berbeda, berarti dia tidak sama. Berarti ini uji dua pihak nih. Ya. Oke. Kemudian langkah kedua diminta melakukan pengujian pada taraf signifikasi 5%. Oke, 5% kita akan pakai ya. Kemudian langkah ketiga menghitung statistik uji. Ya. Statistik uji itu rumusnya ini. Yang tadi kan? Nah, untuk bisa sampai mendapatkan statistik uji, maka tadi kita harus hitung P1 topi. Berapa P1 topi? Ini kan? Tadi udah kita hitung. 19/80. Harus kita hitung P2 topi. Ini 0,1733 ya. Dan harus kita hitung P topi gabungan. P topi gabungan itu adalah jumlah atau proporsi yang memenuhi kriteria gabungan dari dua sampel. Di sampel 1 19, di sampel 2 26, berarti totalnya 45 ya. Adapun ukuran sampel 1 80, ukuran sampel 2 150, berarti total sampelnya 230. Berarti dugaan proporsi gabungannya adalah 0,1957 ya. Ini 0,1957 sini ya. Kemudian N1-nya adalah 80, N2-nya adalah 150. Dapatlah oleh kita statistik ujinya 1,17 ya. Oke, selanjutnya langkah keempat adalah mencari nilai P ya. Mencari nilai P. Nilai P itu karena ini uji dua pihak ya, maka carilah di sebelah kanan 1,17 dan di sebelah kiri negatifnya. Di sebelah kiri min 1,17. Jadi sebelah kirinya tinggal negatifnya aja karena tengah-tengahnya 0 ini. Ya, tengah-tengahnya 0. Nah, berapa luas ini? Berapa luas ini? Ya. Uji dua pihak berarti nanti nilai P-nya adalah gabungan dari keduanya. Ya. Nah, nanti bisa kita hitung luas Z di atas 1,17 itu sebesar 0,121. Ya. Demikian juga peluang Z lebih kecil dari min 1,17 itu adalah 0,121 juga, sehingga nilai P-nya berarti sama dengan 0,242. Nah, dari mana ini 0,121? Gimana caranya kita menghitung ini? Ya, ini yang diarsir 0,121. Gimana caranya? Nah, kita bisa pakai Excel. Ya, Excel ya. Dengan memasukkan nilai Z yang bersangkutan. Oke, sekarang kita akan praktekkan dengan nilai Z ya. Dengan Excel untuk mencarinya. Satu 1,17 kita tuh harus nyarinya ya. Berarti cara nyarinya, nah ini di Excel. Perintahnya itu adalah norm dot dis, nah ya, kurung buka,
nilai yang mau dicarinya, yaitu 1,17. Ya, 1,17. Atau yang negatifnya aja dulu deh, ya. Min 1,17. Ya. Kemudian min dari normal standar itu adalah 0, ya. Jadi ada min 1,1.17, titik 2. Titik 2 itu nanti bergantung kepada masing-masing Excel di komputernya, ya. Ada yang titik koma, ada yang koma. Ya, komputer saya ini pakai titik koma. Jadi min 1,17 titik koma 0, ya, karena rata-rata dari normal standar itu 0. Titik koma lagi, standar deviasinya 1, ya. Titik koma lagi, kumulatifnya adalah true. Nah, jadi tinggal enter aja. Diperoleh 0,121. Ya. Jadi dengan Excel kita udah bisa dapatkan bahwa luas ini nih, luas kurang dari min 1,17 itu adalah sebesar, kita hitung yang bawah ya, yang kedua yang ini. Peluang Z lebih kecil dari min 1,17 itu adalah 0,121 dengan menggunakan perintah normdis, ya. Perintahnya ini, normdis di apa ini? Di Excel, ya. Kalau tidak jelas saya taruh ke notepad. Nah, ini perintahnya ya. Jadi sama dengan norm.dis, kemudian ini adalah statistik ujinya, ya. Dalam hal ini adalah yang sebelah kiri, karena kita mau ngitung yang sebelah kiri dulu. Kemudian titik koma, ya. Kemudian 0, 0 ini karena rata-rata dari normal standar itu 0. Kemudian titik koma lagi, kemudian 1 karena simpangan baku dari normal standar adalah 1, titik koma lagi, kemudian true. True itu artinya yang sedang kita cari adalah luas yang diarsir tadi, ya. Luas yang diarsir yang sedang kita cari. Jadi karena kita sedang mencari luas yang diarsir di sini. Oke. Oke, sehingga ya karena luas di sebelah kiri tadi adalah 0,121, ya. Otomatis karena ini simetrik, ya. Simetrik terhadap 0 tengah, ya, berarti luas ini akan sama dengan luas ini. Sehingga nilai P-nya adalah 2 kalinya. 2 kali 0,121, yaitu sebesar 0,242. Oke. Nah, tadi diminta pengujiannya itu pada alfa 5%. Ya. Kalau 5% berarti bandingkan aja, ya. Nilai P kita itu diperoleh 0,2420. Berarti 24,20%. Bandingkan dengan 5%. Bandingkan dengan 5%. Lebih apa? Lebih besar, ya. Kalau lebih besar, hipotesis 0 diterima, ya. Artinya pengujian tidak signifikan. Artinya bahwa P1 sama saja dengan P2. Untuk kasus ini kan artinya banyaknya proporsi siswa SD yang tidak sarapan di daerah 1 sama saja dengan proporsi mahasiswa SD yang tidak sarapan di daerah kedua. Itu ya. Atau kalau kita mau pakai tabel, ya, mau pakai titik kritis, ya. Nah, kalau cara kedua mau pakai titik kritis, kita langkah keempatnya itu bukan mencari nilai P, ya, tetapi kita cari tabel, ya, tabel Z, tabel normal standar dengan alfa 5%. Namun, ya, karena pengujian kita adalah dua pihak, ya, maka di tabelnya itu kita harus bagi dua. Jadi kita harus ambil yang tabelnya 0,025, ya.
berapakah nilai titik kritis dari tabel Z untuk untuk peluang sebesar 0,025. Coba kita lihat. Kita lihat. Ini ada tabel. Nah, ini tabel ya. Jadi ini tabel normal standar ya. Ini tabel normal standar ya. Yang kita harus cari itu adalah yang luasnya ini ya, yang luasnya 0,02 0,025 ya. 0,025 itu ada di sini nanti. 0,025 mana? 0,0. Nah, ini. 0,025 itu ada di sini, berarti di titik minus 1,96 ya. Jadi nilai titik kritisnya itu adalah di min 1,96 ya. Di sini di min 1,96. Kalau yang positifnya berarti di plus 1,96. Jadi nilai tabelnya itu untuk alfa 0,025 ya, setelah dibagi 2 adalah yang sebelah kirinya min 1,96, yang sebelah kanannya adalah plus 1,96 ya. Nanti tinggal dibandingkan ya. Kalau kita mau balik lagi ke PowerPoint ya. Kalau menggunakan ini nanti kita bandingkan, ternyata barusan diperoleh dari tabel itu titik kritisnya itu adalah di 1,96 ya. Sementara statistik ujinya adalah 1,17. Nah, berarti 1,17 dibandingin 1,96, 1,96 ini hampir di 2 kan? Nah, katakanlah di sini nih ya. Ini kan 1, ini 1,17. Di sini 2, berarti 1,96 sekitar sini kan? 1,96. Demikian juga min 1,96 sekitar sini kan? Min 1,96. Nah, tinggal bandingin aja ya. Kalau nilai dari tabelnya itu lebih besar ya, atau saya balik. Kalau statistik ujinya itu lebih kecil dari tabel ya. Kalau statistik uji, kalau Z-nya lebih kecil dari tabel, nah, dia ini adalah terima hipotesis 0. Ya. Punya kita adalah statistik ujinya 1,17 ya. Tabelnya 1,9. Nah, gitu. Jadi kalau kalau menggunakan tabel, terima H0 itu adalah manakala statistik uji lebih kecil dari tabel. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan nilai P, ya, diterima itu adalah manakala nilai P-nya lebih besar dari alfa. Intinya apa? Mau menggunakan nilai P ataupun mau menggunakan tabel, keduanya keputusan akhirnya sama, yaitu hipotesis 0 diterima. Artinya proporsi anak SD yang enggak sarapan di daerah 1 sama saja dengan yang di daerah kedua. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.